Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Utami, kelas IF3C, nomor induk mahasiswa 2214200020. Di sini saya akan mempresentasikan materi solusi persamaan nonlinier dengan metode iterasi titik tetap. Mata kuliah analisis numerik, program studi teknik informatika, dosen pembimbing Ibu Diana SSI MKOM. Sekarang kita ke pengertian metode iterasi titik tetap. Apa itu metode iterasi titik tetap? Jadi, metode iterasi titik tetap ini disebut dengan metode iterasi yang sederhana atau metode langsung, bisa juga disebut dengan metode substitusi beruntun. Jadi, metode iterasi ini digunakan untuk menemukan solusi numerik dari suatu persamaan dan sistem non-linear. Sehingga kesederhanaan metode ini karena pembentukan prosedur iterasinya yang mudah dibentuk, yaitu mengubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx, kemudian dibentuk menjadi prosedur iterasi. Di sini sudah ada proses pembentukan prosedur iterasinya, antara lain yang pertama yaitu kita ubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Yang kedua, bentuklah menjadi prosedur iterasi xr ditambah 1 sama dengan gxr, di mana nilai r itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, kita terka sebuah nilai awal x0, misalnya boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang keempat, hitunglah nilai x1, x2, x3, dan seterusnya yang konvergen ke suatu titik S. Sedemikian, sehingga fx sama dengan 0 dan x sama dengan gx. Kondisi iterasi berhenti apabila nilai mutlak xr ditambah 1 dikurang xr lebih kecil dari galat toleransi, atau bisa menggunakan galat relatif hampiran kriteris berhentinya yang dinyatakan seperti gambar di bawah ini, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0 dengan menggunakan metode iterasi titik tetap dengan galat toleransi bernilai 0,00001. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal dengan cara mencari persamaan baru. Di sini saya terka nilai awalnya yaitu x0 sama dengan 4 dan x itu merupakan xr. Untuk persamaan 1, kita ubah menjadi x kuadrat sama dengan 2x ditambah 3. Min 2x kurang 3 ini dipindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Sehingga x kuadrat sama dengan 2x ditambah 3 ini, kita pindahkan kuadratnya ke sebelah kanan jadi akar 2x ditambah 3. Sehingga hasil gx-nya sama dengan akar 2x ditambah 3. Jadi, prosedur iterasinya yaitu xr ditambah 1 sama dengan akar 2xr ditambah 3. Jadi, xr ini merupakan nilai x juga ya, sama saja. Selanjutnya kita ke persamaan 2. Di persamaan 2 ini kita menggunakan metode pemfaktoran. Jadi, yang dihasilkan di sini x dikali x dikurang 2 sama dengan 3. X dikali X menghasilkan X kuadrat. X dikali min 2, hasilnya min 2X. 3 dipindahkan ke ruas kiri, itu jadi min 3. Jadi, nilai X yang didapat 3 dibagi X dikurang 2. Karena X dikurang 2 ini dipindahkan ke sebelah kanan, jadi dibagi. Sehingga, nilai GX yang dihasilkannya itu 3 dibagi X dikurang 2. Selanjutnya, ke persamaan 3. Di sini, langsung saja kita buat X sama dengan X kuadrat dikurang 3. 2-nya dipindahkan ke ruas sebelah kanan, jadi dibagi 2. Sehingga dihasilkan nilai GX-nya sama dengan X kuadrat dikurang 3 dibagi 2. Setelah mendapat nilai GX, kita perlu mencari nilai Y-aksen, karena ini perlu untuk menentukan pengecekan konvergen. Apakah ini sudah nilai konvergen atau belum? Di sini ada 4
aturannya, jika G aksen besar 0 kecil 1 maka disebut konvergen monoton. Jika G aksen besar min 1 kecil 0 maka disebut konvergen berosilasi. Jika G aksen lebih besar dari 1 maka divergen monoton. Jika G aksen lebih kecil dari min 1, dia akan disebut divergen berosilasi. Di sini sudah ada grafik fungsinya. Yang konvergen itu seperti contoh A dan B. Divergennya C dan D gambarnya. Jadi, perbedaan utama antara konvergen dan divergen yaitu konvergen menggambarkan pendekatan atau konvergensi ke nilai tertentu. Sedangkan divergen ini menggambarkan perubahan yang menjauh dari nilai tertentu atau menjadi semakin tidak stabil. Sehingga konvergen seringkali merujuk pada medan atau vektor yang mendekati suatu titik tertentu atau titik pusat ya. Sedangkan divergen mengacu pada medan atau vektor yang menjauh dari titik tersebut. Selanjutnya, kita lakukan pengecekan pada persamaan 1, 2, dan 3. Hasil dari persamaan 1 yaitu Gx sama dengan akar 2x ditambah 3. Akar 2x ditambah 3 ini merupakan U sama dengan akar 2x ditambah 3. Sehingga kita gunakan fungsi turunan dengan rumus jika fx sama dengan axn, maka turunan f aksennya sama dengan n dikali a dikali x pangkat n dikurang 1. Sini nilai u aksennya diperoleh 2x ditambah 3 pangkat 1/2. 1/2 dikali 2x ditambah 3, 1/2 dikurang dengan 1 dikali dengan 2. Sehingga dihasilkan 1/2 dikurang 1 yaitu hasilnya min 1/2. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Dan kita ubah menjadi pecahan 1/akar 2x ditambah 3. Kita perkirakan misalnya x sama dengan 0. Jadi 1/akar 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 1/akar 3 sama dengan hasilnya 0,57735. Selanjutnya x sama dengan 1. 1/akar 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 1/akar 5 sama dengan 0,447214. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika G aksen besar 0 kecil 1 maka kedua-keduanya disebut konvergen monoton. Selanjutnya kita ke pengecekan konvergen persamaan 2. Gx sama dengan 3/x dikurang 2. Di sini pembilangnya adalah nilai U, penyebutnya adalah nilai P. Jadi U-nya adalah 3, U aksennya adalah 0, karena dibilang aksen karena tidak ada nilai variabelnya. Jadi P sama dengan X dikurang 2, sehingga P aksennya adalah 1, karena di sini ada variabel cuman 1, yaitu X adalah 1. Sekarang kita tentukan G aksennya sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Kita masukkan, nilai U-nya adalah, U aksennya adalah 0 dikali X dikurang 2 dikurang 3 dikali 1 dibagi X dikurang 2 kuadrat. Sehingga dihasilkan min 3/X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Kita coba X sama dengan 0, min 3 dibagi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, kita ganti nilai X-nya dengan 0. Min 3 dibagi 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 4 itu menghasilkan min 0,75. Sekarang kita cek X sama dengan satunya, yaitu min 3 dibagi 1 kuadrat dikurang V dikali 1 ditambah 4 sehingga menghasilkan min 3. Dapat disimpulkan bahwa jika G aksen besar min 1 kecil dari 0, maka disebut konvergen berosilasi. Selanjutnya kita pengecekan konvergen pada persamaan ketiga.
Gx sama dengan X kuadrat dikurang 3 dibagi dengan 2. Jadi nilai U-nya adalah X kuadrat dikurang 3, sedangkan nilai V-nya adalah 2. Jadi U sama dengan X kuadrat dikurang 3 diturunkan menjadi U aksen sama dengan 2X. Sedangkan V sama dengan 2 diturunkan V aksennya sama dengan 0 karena tidak ada variabel. Jadi nilainya 0. Lanjut kita ke G aksen sama dengan 2X dikali 2 dikurang X kuadrat dikurang 3 dikali dengan 0 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Hasil yang di atas ini dihasilkan 4X. Jadi 4X dibagi 4 sama dengan X. Sehingga kita cek X sama dengan 0 itu sama saja X sama dengan 0. Begitupun X sama dengan 1 sama saja dengan X sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan dari persamaan 3 ini yaitu G aksen sama dengan divergen. Karena semakin panjang jalannya maka pangkatnya semakin tinggi sehingga tidak bisa digunakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya persamaan 1 dan 2 yang dapat kita gunakan. Selanjutnya kita ke iterasi cara di Microsoft Excel dan MATLAB. Oke, di sini sudah saya siapkan tabel sistem persamaan nonlinear metode iterasi titik tetap di Microsoft Excel. Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, menghasilkan 3 persamaan. Persamaan pertama diperoleh hasil Gx-nya yaitu SQRT 2X ditambah 3. SQRT ini adalah akar dari 2X ditambah 3 dengan galat toleransi 0,0001. Di sini saya misalkan tebak angkanya 4. Maka untuk X berikutnya kita masukkan persamaan Gx ini ya. Sama dengan SQRT buka kurung 2 dikali nilai XR sebelumnya ditambah dengan 3 tutup kurung enter. Lalu kita cek solusinya sama dengan ABS kurung nilai XR baru dikurang XR sebelumnya enter. Kita cek lagi apakah nilai XR baru dikurang XR sebelumnya sudah lebih kecil dari 0,001 apa belum. Kita buat sama dengan nilai hasil pengurangan XR baru dikurang XR sebelumnya lebih kecil 0,000001. Enter. Sekarang kita lakukan pengkopian sampai didapat galat toleransi lebih kecil dari 0,0001. Kita tarik sehingga didapat XR-nya adalah 3,000194 dari persamaan 1. Sehingga dihasilkan XR-nya 3,00194 lebih kecil dari 0,0001. Dapat disimpulkan bahwa nilai akar dari XR ini menghasilkan konvergensi monoton. Selanjutnya kita ke persamaan 2. Misalkan tebak angkanya 4 lagi. Tebak sama dengan masukkan nilai Gx-nya 3 dibagi buka kurung nilai X-nya adalah 4 dikurang 2 tutup kurung. Kita cek nilai absolutnya ABS buka kurung nilai X baru dikurang X sebelumnya. Lalu kita enter dan kita cek lagi sama dengan lebih kecil 0,000001. Kita lakukan tahapan pengkopian, kita tarik sehingga hasil yang didapat XR lebih kecil dari 0,01 adalah min 0,9999845 pada persamaan yang kedua. Sehingga didapat nilai konvergensinya berosilasi. Selanjutnya kita cek ke persamaan 3, kita misalkan 4 sama dengan buka kurung 4 pangkat 2 dikurang 3 tutup kurung dibagi 2. Selanjutnya ABS di XR baru dikurang XR lama. Tutup kurung enter sama dengan
lebih kecil dari 0,00001. Ternyata di persamaan 3 atau divergen ini, persamaannya justru terus meningkat nilainya. Sehingga bukan pangkat min, tetapi pangkat plus. Jadi ini sangat besar. Berdasarkan slide sebelumnya, persamaan 3 ini tidak bisa digunakan untuk mencari nilai hampiran fungsi GXR. Dan kita gunakan fungsi GXR itu pada persamaan 1 dan persamaan 2, yang mana menghasilkan nilai X pada persamaan satunya yaitu 3,000194 dan nilai persamaan X2-nya yaitu min 0,99845, dan masih bisa kita lanjutkan untuk penilaian yang lebih kecil atau mendekati ke solusi sejati atau toleransi. Kita buktikan di Matlab apakah sama atau tidak. Di sini sudah saya buatkan kodenya. Kita tampilkan metode iterasi titik tetap dan tekan enter untuk lanjut. Di sini ada fungsi GX pada persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kita inputkan, masukkan nilai awal dan masukkan galat toleransinya, iterasinya maksimal berapa misalkan, dan tampilkan tabelnya. Ada iterasi X, GX, galatnya, galat toleransinya. Lalu kita menggunakan fungsi anonim untuk menghitung GX. X1 dikurang X0 tadi. X0 sama dengan X1. Sehingga akan ditampilkan akar persamaan yang dihasilkan. Kita coba pada persamaan yang pertama. Ini saya kunci dulu. Menggunakan persen. Kita nonaktifkan. Kita aktifkan yang persamaan pertama. Kita buktikan dulu. Taran. Tekan enter. Masukkan nilai awalnya adalah 4. Galat toleransinya 0,000001. Iterasinya kita lihat ada 15. Kita masukkan 15. Enter. Nah, ini terbukti bahwa hasilnya sama dengan yang Excel ya. Sekarang kita ke persamaan kedua. Kita nonaktifkan dulu. Kita aktifkan yang persamaan kedua. Kita tekan run. Enter. Nilai awal 4. Galat toleransi 0,00001. Enter. Di sini hasilnya min 0,009. Ada iterasinya 18. Kita buat di 18, enter. Ternyata hasilnya terbukti sama yang di Excel dan juga di Matlab. Sekarang kita nonaktifkan persamaan keduanya, kita aktifkan persamaan ketiga, kita run. Enter, nilai awalnya 4, galat toleransinya 0,00001. Iterasinya ada 7. Kita tulis 7, enter. Ternyata hasilnya sama. Karena pada persamaan 3 ini adalah divergen, sehingga persamaannya justru meningkat terus nilainya, sehingga bukan pangkat min tapi pangkat plus seperti ini. Oke, itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.